Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kanggunan dan tamuku kali ini jauh-jauh datang dari Klaten. Ada Mbak Faida. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Berangkat jam Ya. berapa tadi dari Klaten? Habis zuhur jam 1-an lah. Jam 1. Sampai sini jam 3. Jam 3. Acara kebelandangan juga. Oh, karena pakai nyasar. Harusnya kalau nggak pakai nyasar nggak selama itu kayaknya ya. Iya. Mbak Faida ini punya banyak cerita unik, multi talented, dan nanti kita ada beberapa sesi yang menceritakan tentang proses beliau, termasuk bikin novel ya. Iya. Termasuk bikin novel. Untuk yang pertama, biar beliau cerita dulu, memperkenalkan diri dulu kepada para puan di luar sana tentang siapa beliau, latar belakang beliau, apa yang dikerjakan, dan cerita-cerita menarik apa yang ingin beliau share kepada kita semua dan para puan di luar sana. Monggo Mbak, dikenalin dulu Mbak, perkenalkan dulu. Halo teman-teman semua, khususnya para puan. Saya Faida. Saya asli Klaten. Tadinya saya emang stay di Jogja, cuman karena saya punya tanggung jawab di Klaten, saya emang stay di sana gitu. Kalau untuk kegiatan itu saat ini saya nyulam, kemudian nulis juga novel, cerpen, puisi gitu. Dan terutama saya juga ngomong anak. Ngomong anak. Ngomong anak itu kayaknya profesi utama ya. Iya. Untuk seorang ibu. Itu profesi utamanya adalah ngomong anak, benar. Itu sih. Terus keseharian nih, apa aja yang rutinitas sehari-hari? Rutinitas masih tetap ngetik. Kebetulan kan juga harus handle mendampingi anak-anak yang penelitian. Kemudian juga saya selalu menyempatkan untuk nulis dan nyulam itu, pokoknya berapapun waktunya saya alokasikan, karena di sana juga saya bisa istilahnya waktu untuk saya sendiri gitu loh, it's me. Saya suka menulis dan saya pengen menyalurkan itu di situ. Dan itu harus punya ini ya, punya waktu tersendiri, mau nggak mau harus menyisakan waktu. Iya, benar. Dan menulis, menyulam itu katanya bisa untuk healing, benar ya? Iya, saya pelarian. Saya tipikal orang yang tidak mau cerita sama orang ketika saya punya masalah gitu. Jadi saya punya istilahnya curhatan yang dia diem aja gitu ya, saya nulis kan nggak bakalan orang akan membantah. Kalau misalnya saya cerita sama orang nih, orang akan mungkin ngejudge mungkin ini, tapi kalau saya nulis saya bisa pelarian di situ tanpa dihakimi, tanpa saya harus dicaci kayak seperti yang umumnya. Dan itu adalah pelarian yang elegan, karena biasanya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang indah mendayu-dayu begitu. Ya, puitis. Benar-benar puitis. Curhatan aja puitis. Itu yang keren gitu. Gimana kita bisa curhat tapi tidak mencederai orang lain, terus dengan menggunakan susunan kalimat-kalimat yang indah. Nah, itu yang keren, dan tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Ya seperti yang kita sama-sama tahu, di media sosial itu banyak curhatan, dan hampir semua curhatan sebenarnya ya dengan susunan kata-kata seperti itu. Tidak semua enak dibaca, tidak semua juga nyampainya di hati juga enak. Tapi kalau puisi kan beda. Kalau cerita kan beda, cerpen beda, bisa jadi novel itu beda. Udah bisa curhat, aman, dapat duit lagi. Iya, bener itu. Goalnya di situ. Bener-bener. Mbak, sejak kapan suka nulis? Saya sebenarnya punya mimpi jadi penulis itu dari SMA. Waktu itu 2000, saya kan 2000, angkatan 2000, tua banget ya. Itu saya suka baca novel-novel dan akhirnya saya juga memang suka menulis juga. Saya punya mimpi ya belum sebesar ini mimpinya waktu itu. Saya suka nulis aja. Sempat juga ngisi majalah sekolah juga kan. Ya sekedar hobi aja gitu. Kemudian kuliah, ya selama kuliah memang
tidur ya, hibernate gitu, mimpi itu sudah entah bobok di mana. Itu akhirnya kemudian ya itu masa transisi saya, penyembuhan diri saya itu mulai saya gali lagi. Gimana sih menulis ini bisa saya jadikan sebagai alat untuk saya berdamai dengan diri sendiri, dengan kondisi yang sekitarnya sebenarnya itu jauh dari keinginan saya, dari harapan saya. Bagaimana saya membangun diri saya kembali lewat tulisan-tulisan itu gitu. Keren ya. Dan banyak penulis yang dimulai dari situ. Banyak sekali cerita-cerita penulis yang dimulai dari ketika dia harus menyembuhkan lukanya sendiri, ketika dia harus menyembuhkan dirinya sendiri, akhirnya menempuh jalan menulis. Mereka berproses, berkarya, berkarir, dan akhirnya sembuh. Berarti sekarang udah sembuh dong? Alhamdulillah saya sudah mulai banyak. Ketika saya sudah sampai di titik saya terbiasa memandang bahwa masalah itu adalah jalan Allah ditata gitu. Kalau orang Jawa itu kamu ditempatkan di tempat. Mungkin saat ini kamu prosesnya nggak suka, tapi kamu tuh dipernahke gitu, ditata kayak karo Gusti Allah. Kamu nanti akan di tempat yang baik, diperjalankan untuk menuju tempat yang jauh lebih baik, begitu kurang gitu. Lebihnya ya. Yeah. Oke. Terus kalau nyulam itu mulai kapan? Nyulam itu sekitar 2016 akhir, sekitar Oktober. Waktu itu saya punya teman dekat, Mbak Mila namanya. Dia saat ini di NTT, dia perintis Morris Diak. Di rumahnya itu banyak apa ya istilahnya bukan figura sih, hoop ya kalau yang untuk sulaman itu ya. Yang bulat itu? Iya, bulat itu digunakan sebagai figura kan. Nah, dia tuh dulu tuh nyulam gitu kan. Tapi dia juga akhirnya meninggalkan sulaman itu. Nah, akhirnya jadi pajangan doang gitu kan. Dia saya belajar, mbok saya diajarin gitu. Ya udah, kamu jangan ini dulu, coba dulu gitu loh. Dia punya sisa-sisa yang dulu kan. Akhirnya saya diajarin kan ada jenis-jenis tusuk itu kan. Akhirnya saya memulai itu, saya punya rasa senang, saya punya rasa puas, aku suka nih. Akhirnya aku lanjutkan itu. Saya juga masih diarahkan sama Mbak Mila kan, kalau kamu cuma sekedar hobi, waktumu terbang sia-sia. Kamu kan ngerti menyulam itu prosesnya lama. Mungkin satu daun aja itu sudah 2 jam gitu loh. Waktu kamu itu sangat eman-eman, buat diarahkan. Jadi sebuah produk gitu loh. Mungkin akhirnya akan jadi punya nilai jual. Jadi produk. Iya, jadi produk juga. Untuk mengisi waktu. Iya. Untuk stress release. Dan menghasilkan uang juga. Tapi memang begitu ya. Jadi perempuan itu memang harus bukan harus mengalami sakit dulu, enggak. Maksudnya itu kalau kita jeli dan kita mau belajar sesuatu yang baru, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita gunakan. Benar. Sebagai jalan untuk pertama mengisi waktu. Ya toh. Kedua, untuk menurunkan level stres, apalagi yang sudah berumah tangga. Yang ketiga, bisa untuk nambahin tabungan. Jadi ibarat kalau kita di laut ya, mungkin kalau laki-laki itu sebagai kapal besarnya dan perempuan sebagai sekocinya. Jadi kalau misalnya suatu saat itu kapal besarnya oleng, sekoci ini bisa jadi penyelamat. Itu pentingnya kenapa perempuan harus selalu belajar, harus selalu menggali potensi dirinya dan mengangkat itu menjadi satu kelebihan, menjadi satu kelebihan yang bisa dalam tanda kutip dijual atau bisa diuangkan. Sepakat orang itu, Mbak? Banget, sepakat banget. Karena perempuan itu memang pada satu titik perempuan itu harus sendiri dan harus menjalani fase hidupnya sendirian. Seperti saya, seperti jenengan juga. Saya juga. Nah, ini ada cerita yang belum dibuka. Aku
giringnya pelan-pelan gitu.